Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pukulan yang amat berat bagi para sahabat dan umat Islam. Ibnu Rajab menjelaskan saat Rasulullah wafat, kaum muslimin terguncang hebat. Ada yang tercengang hingga tak sadarkan diri, ada juga yang tertunduk hingga tidak mampu berdiri. Ada pula yang tidak bisa berkata-kata, dan ada juga yang mengingkari kematian beliau. Berikut adalah kisah Nabi Muhammad saat ajal menjemputnya. Tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi adalah momen di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhirnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit parah. Pada 29 Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit kepala dan demam tinggi. Ketika ajal Rasulullah sudah dekat, beliau mengumpulkan para sahabat di rumah Aisyah radhiyallahu an. Dengan berlinang air mata, Nabi Muhammad berwasiat. Nabi Muhammad berwasiat agar bertakwa kepada Allah. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah berkata, "Ajalku telah hampir dan akan pindah ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha dan ke Jannatul Ma'wa serta ke Arsyila." Setelah itu sakit Rasulullah makin bertambah parah. Sehari menjelang wafat, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar lewat Bilal bin Rabah agar menjadi imam sholat, mengingat beliau sedang dalam keadaan sakit. Ketika diberitahu Bilal, Abu Bakar melihat ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kosong. Karena tidak kuasa menahan rasa sedihnya, Abu Bakar menjerit dan sempat pingsan. Rasulullah akhirnya tetap pergi ke masjid. Abu Bakar yang tengah menjadi imam memberikan tempat kepada Rasulullah. Namun Rasulullah mendorong Abu Bakar untuk terus menjadi imam. Beliau sholat sambil duduk di sebelah kanan Abu Bakar. Setelah selesai, Rasulullah bersabda, "Aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia ini." Ketika Nabi Muhammad merasakan sakit yang luar biasa, beliau memerintahkan Aisyah untuk mendekat kepadanya. Malaikat Jibril kemudian menemui Rasulullah dan berkata, "Malaikat maut ada di pintu, meminta izin menemuimu dan tidak pernah meminta izin kepada seorang pun sebelummu." Rasulullah mengizinkan malaikat maut masuk. Dengan lembut malaikat maut berkata, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan, jika tidak saya akan pulang." Rasulullah akhirnya memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Nabi Muhammad sesuai izinnya. Ketika roh Rasulullah sampai di perut, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut." Mendengar ucapan Rasulullah, Jibril memalingkan wajahnya. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapa yang sanggup melihat muka Rasulullah sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut?" Saat malaikat maut mencabut nyawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berada di pangkuan Aisyah. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ampuni dan kasihanilah aku. Pertemukanlah aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya." Kalimat tersebut diucapkan Nabi Muhammad sebanyak 3 kali, kemudian sambil bersandar di antara dada dan leher Aisyah. Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Berita wafatnya Nabi Muhammad menciptakan rasa duka yang luar biasa bagi para sahabat. Umar bin Khattab bahkan kalap dan mengatakan, "Barang siapa yang mengatakan Muhammad wafat, akan kutebas lehernya." Abu Bakar As-Siddiqlah yang menenangkan Umar. Abu Bakar kemudian membacakan surat Ali Imran ayat 144 yang artinya, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul.
Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang atau murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Bilal bin Rabah sang muadzin juga tidak kuasa menahan kesedihan. Hatinya bergetar tatkala melafalkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.